Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang barangkali sadaya. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui di semester 2 ieu. Mugia barangkali sadaya aya dina kawilujengan. Alhamdulillah beuis nyalira dina danget ayeuna aya dina kaayaan sehat wal afiat. Barangkali sadaya ayeuna urang parantos lebet ka semester 2 ya. Semoga teman-teman semua tetap selalu bersemangat untuk bertolabul ilmi. Qadarullah wa ma syafa'al. Untuk semester 2 ini kita masih memulai belajar daring ya teman-teman, masih belajar dari rumah. Tetapi Bu Is berdoa semoga teman-teman tidak berkurang semangatnya untuk tetap bertolabul ilmi ya teman-teman ya, dan semoga kita tetap selalu mensyukuri apapun yang Allah kehendaki kepada kita semua dimanapun dan setiap saat. Kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan juga tentunya kita jangan lupa untuk selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah, serta berdoa agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah, segera berakhir, dan kita semua bisa berkumpul di sekolah kembali. Amin. Oke, baik teman-teman. Pembelajaran bahasa Sunda di awal semester 2 ini, Bu Is ingin mengenalkan kepada teman-teman semua tentang pupuh Sunda ya. Masih berkaitan dengan sastra yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, kali ini Bu Is ingin mengenalkan kepada teman-teman jenis-jenis pupuh. Jenis pupuh itu teman-teman nanti terbagi menjadi 2 dan ada bagian-bagiannya pula. Tetapi Bu Is hanya ingin mengenalkan kepada teman-teman lebih jauh tentang pupuh kinanti saja dulu ya. Untuk yang lainnya nanti kalau masih ada waktu kita akan menggalinya kembali. Baik teman-teman, sebelum kita menggali lebih jauh tentang apa itu pupuh kinanti, tapi sebelumnya Ibu ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada teman-teman apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman, paling tidak Bu Is ingin menggali kemampuan teman-teman dalam pupuh kinanti ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, teman-teman harus mengenal apa itu pupuh Sunda, wabil khusus yaitu tadi adalah pupuh kinanti. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah teman-teman harus mengetahui istilah dan aturan-aturan yang terdapat dalam pupuh Sunda, terutama pupuh kinanti ya. Oke, baik teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan pupuh? Teman-teman, pupuh adalah karya sastra Sunda tentunya ya, yang berbentuk puisi yang mempunyai aturan dan menghasilkan keindahan tersendiri. Kenapa Bu Is katakan menghasilkan keindahan tersendiri? Karena biasanya pupuh dibacakannya itu dengan ditembangkan. Tetapi kali ini Bu Is ingin memberikan nanti sebuah contoh pupuh kinanti, tetapi tidak ditembangkan, hanya sekedar pengetahuan saja agar teman-teman tahu bagaimana contoh dari pupuh kinanti tersebut ya. Oke, baik. Tadi teman-teman sudah mengenal pengertian dari pupuh Sunda itu apa ya. Nah, sekarang Bu Is ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang jenis-jenis pupuh Sunda ya. Pupuh Sunda itu teman-teman dibagi menjadi 2. Yang pertama yang kita sebut dengan sekar ageng, dan yang kedua yang disebut dengan sekar alit. Nah, bagian-bagian dari pupuh sekar ageng itu ada yang kita sebut dengan pupuh kinanti, kemudian ada pupuh sinom, kemudian yang ketiganya pupuh dangdang gula, dan yang keempatnya ada pupuh asmarandana. Sementara di pupuh sekar alit
ada banyak teman-teman, lebih banyak dari Sekar Ageng ya, diantaranya ada Balakbak dan lain sebagainya ya, terlalu banyak. Nah, kali ini Bu Eis hanya ingin menjelaskan dan memberikan contoh tentang pupuh kinanti. Dan ingat teman-teman, karena ini adalah pelajaran sastra Sunda, itu tidak begitu penting begitu ya, bisa dikatakan seperti itu, maka teman-teman jadikan ini hanya sebagai pengetahuan saja. Oke, sekarang Bu Eis ingin menginformasikan kepada teman-teman, di dalam pupuh itu teman-teman ada beberapa istilah dan aturan yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, istilah yang harus teman-teman tahu adalah apa itu yang disebut dengan pada lisan. Teman-teman, pada lisan adalah baris ya atau larik. Kalau di dalam pantun di pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal baris. Nah, dalam bahasa Sundanya itu disebut pada lisan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah pada. Apa itu pada? Pada adalah bait dalam sebuah pupuh. Sama seperti dalam bahasa Indonesia ya, ada yang disebut bait. Nah, bahasa Sundanya adalah pada. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan guru wilangan. Apa itu guru wilangan? Guru wilangan ini adalah jumlah suku kata. Suku kata itu bahasa Sundanya adalah engang yang terdapat dalam setiap pada lisan. Ya. Kemudian yang keempat kita mengenal dengan yang disebut guru lagu. Apa itu guru lagu? Teman-teman, guru lagu itu adalah bunyi huruf vokal yang terakhir yang terdapat pada sebuah pada lisan, ya. Atau dalam bahasa Sunda disebutnya sora panungtung, ya. Sora panungtung itu adalah huruf vokal yang ada dalam sebuah pada lisan. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan watak atau watak. Apa itu watak? Watak adalah karakteristik yang terdapat di dalam pupuh. Biasanya dia menceritakan tentang sifat dari pupuh tersebut, kemudian makna dan juga tema dari pupuh tersebut. Oke, baik teman-teman, selanjutnya Bu Eis ingin memberikan sebuah contoh tentang pupuh kinanti. Ya, baik. Tadi sudah kita bicarakan bahwa pupuh kinanti ini dia mempunyai watak menggambarkan perasaan sayang, ya, perasaan menunggu dan perasaan khawatir. Jumlah pada lisannya terdiri dari 6 pada lisan dalam setiap pada. Ya, jadi ada 6 baris maksudnya dari setiap baitnya. Kemudian guru lagu dan guru wilangannya, perhatikan teman-teman. Ibu berikan contoh seperti ini. Kembang rosku matak lucu, nya alus rupana sengit, hente aya papadana, ratuning kembang sajati, papaes di patamanan, sengit manis ngadalingding. Oke, guru lagunya teman-teman adalah kemarin tadi sudah dibahas bahwa guru lagu itu adalah huruf vokal, bunyi huruf vokal terakhir dari pada lisan tersebut. Berarti di sini kembang rosku matak lucu, yaitu bunyinya u. Ya, berarti ada berapa guru wilangannya? Guru wilangannya itu adalah suku kata kembang rosku matak lucu. Ada 8. Berarti guru wilangannya 8. Guru lagunya adalah U. Berarti dia terdiri dari 8 U. Artinya 8 guru wilangan dan U sebagai guru lagunya. Begitupun ke pada lisan yang selanjutnya. Nya alus rupana sengit 8 i berakhiran huruf i. Hente aya papadana 8 a. Ratuning kembang sajati 8 i. Papaes di patamanan 8 a. Sengit manis ngadalingding 8 i. Begitu seterusnya teman-teman.
Itu contohnya dari pupuh kinanti. Oke, selanjutnya teman-teman, materi tentang pupuk kinanti alhamdulillah sudah Bu Uis jabarkan. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Sekarang kita akan ke tugas. Apa yang harus teman-teman kerjakan atau teman-teman tuntaskan? Yang pertama, tugasnya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah silakan teman-teman kerjakan di modul halaman 21 yang dikerjakan hanya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 saja ya. Kemudian tugas yang kedua adalah silakan teman-teman cari sebuah contoh pupuh kinanti. Teman-teman boleh searching atau boleh mencari di buku-buku bahasa Sunda jika itu ada di rumah teman-teman ya. Kemudian gali pupuh tersebut dengan menyebutkan watak pupuhnya, dan yang kedua adalah teman-teman harus menyebutkan guru wilangan dan guru lagu seperti yang tadi Bu Uis contohkan ya. Demikian teman-teman materi dan juga tugas yang harus teman-teman selesaikan di pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak, semoga teman-teman senang belajar bahasa Sunda. Sampai bertemu di lain waktu teman-teman. Hatur nuhun wilujeng siang wilujeng patepang deui dina sanes waktos. Insyaallah urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.